Intinya Linda dalam waktu dekat akan muncul di media. Kita harus ada clue nih, jadi kalian harus bantuin aku mencari. Ada 3 orang namanya Linda. Coba cari, nanti bantuin aku cari tahu Linda mana aja. Apakah si Linda ini terlibat? Gue bingung deh kenapa si Linda ini bener-bener tahu kronologi alur ceritanya dari awal sampai akhir gitu, sampai detail-detailnya banget gitu loh. Kayak gitu kita nemuin rumahnya Dina ya. Linda ya. Masih ingat dulu Pak? Siapa saksi kuncinya menurut kamu? Yang tahu banget tentang kejadian hari itu. Linda harus ada. Terus kerabat mungkin yang di bagian geng itu juga yang masih ada. Dan walaupun dia tidak terlibat, dia harus menyatakan saksi sebagaimana kira-kira temennya nongkrongnya kemana aja. Dan kalau misalnya mereka di grup itu ngomongin apa dan... Guys, kasus Vina Cirebon masih menjadi teka-teki dan pelaku utama dari pembunuhan Vina tersebut masih belum ditangkap. Kadang-kadang sahabat Vina, Linda, apakah benar terlibat dari kasus ini dan juga apakah beliau hanya pura-pura kesurupan untuk menyampaikan kebenaran? Berikut cuplikannya. Apakah Linda sahabat almarhumah Vina? Apakah si Linda ini terlibat? Gue bingung deh kenapa si Linda ini bener-bener tahu kronologi alur ceritanya dari awal sampai akhir gitu, sampai detail-detailnya banget gitu loh. Buat gue yang ngikutin kasus Vina ya dari awal sampai akhir, sampai gue nonton filmnya, sampai gue nonton berkas-berkas yang 2016 lalu tuh yang sempat nongol di media-media itu kan gue tontonin tuh ya. Nah sampai detik ini tuh gue masih bingung kenapa sih sosok Linda itu gue bener-bener gak pernah lihat muka aslinya itu yang seperti apa gitu loh. Cuman banyak banget yang seliweran di FYP tuh mukanya Linda yang ini, Linda yang ini, Linda yang ini gitu loh. Jadi gak tahu gitu Linda yang sebenarnya itu yang mana. Dan gue bingung kenapa sih sosok Linda ini, yang dimana Linda ini adalah sumber berita utamanya gitu ya kan. Karena Linda ini yang mengetahui alur ceritanya, detailnya seperti apa, kronologinya, jumlah pelakunya dan segala macamnya. Yang katanya si Linda ini dirasuki oleh arwahnya si Vina itu sendiri gitu loh. Tapi kenapa nggak pernah ada di wawancara manapun? Sedangkan kalau memang kasus ini mau diusut, ya mesti yang diwawancarain ya si sumber beritanya itu, ya itu adalah Linda gitu loh. Menurut kalian, apakah si Linda ini beneran kesurupan atau gimana? Disclaimer ya, gue bukannya nggak percaya kalau Linda ini kesurupan atau gimana-gimana, enggak. Gue satu sisi percaya dengan adanya kesurupan dan dengan adanya hal-hal mistis yang seperti itu, tapi satu sisi juga gue harus menggunakan akal pikiran alias logika. By the way, gue pribadi pernah beberapa kali mengalami kesurupan dan gue sering banget ngeliat orang kesurupan yang langsung ditangani oleh pendeta ataupun ustadz gitu. Dan setahu gue, sepengetahuan gue dan sepengalaman gue dan sepenglihatan gue, kalau orang kesurupan itu si arwahnya itu masih harus beradaptasi dengan tubuh itu sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa langsung yang cerita cas-cis mendetail gitu loh setahu gue ya. Dan biasanya kalau memang ada orang yang kesurupan itu biasanya si arwah ini hanya menyebutkan clue gitu. Jadi dibuat kayak teka-teki gitu loh. Tapi beda sama yang dialami sama si Linda ini. Kalau si Linda ini bener-bener tahu alur ceritanya, pelakunya siapa, ada berapa jumlah pelakunya gitu loh. Bahkan sampai nama pelakunya pun si Linda ini tahu gitu. Maka dari itu banyak banget netizen yang berspekulasi kalau si Linda ini sebetulnya terlibat. Bahkan banyak juga netizen yang berspekulasi kalau si Linda ini sebenarnya tidak kesurupan, tapi si Linda ini memang betul menceritakan kronologi kejadiannya karena si Linda itu ya ada di TKP tersebut gitu loh. Nah, kalau kalian tipe netizen yang mana nih? Tipe netizen yang percaya kalau si Linda ini kesurupan atau tipe netizen yang tidak percaya kalau si Linda ini kesurupan? Ya guys, jadi soal Linda yang kesurupan itu masih menjadi teka-teki sih ya. Benarkah itu Linda pure benar-benar kesurupan atau dia pura-pura kesurupan hanya untuk menyampaikan mungkin sesuatu yang dia tahu. Nah, untuk menjebloskan seseorang, untuk menyampaikan nama-nama pelaku yang terlibat dari kasus pembunuhan Vina tersebut. Nah, di sini juga ya guys ya, banyak juga yang menduga-duga, oh Linda itu ini, bla 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 sebagainya. Nah, menurut kakak ini lebih baik Linda itu dimunculkan dan dipanggil agar tahu gitu loh. Mana Linda, mana orangnya, mana cerita yang sebenarnya, ya harus dipanggil si sumbernya ini, si Lindanya ini, karena nanti bakalan lebih jelas informasi yang disampaikan kalau si sumbernya langsung yang muncul. Ya mungkin orang terdekat saat ini yang bisa dipanggil dan dimintai keterangan menjadi saksi juga ya si Linda, karena Linda lah sahabat dekat dari almarhumah Vina dan juga saat kesurupan rohnya Vina itu melalui badannya Linda. Jadi ya
mau nggak mau Linda ini wajib untuk dimunculkan, dimintai keterangan, dan semoga dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai kasus ini, dan pelaku yang masih berkeliaran semoga bisa ditangkap seperti itu. Siapa saksi kuncinya menurut kamu? Yang tahu banget tentang kejadian hari itu, Linda harus ada. Terus kerabat mungkin yang di bagian geng itu juga yang masih ada, dan walaupun dia tidak terlibat, dia harus menyatakan saksi sebagaimana kira-kira temennya nongkrongnya kemana aja, dan kalau misalnya mereka di grup itu ngomongin apa dan lain-lain, itu emang harus jelas sih Kak. Tersangka-tersangka yang sekarang di penjara pun juga bisa jadi saksi lagi dong? Iya dong, mereka harus bisa berani ngomong apapun itu ya, karena aku juga nggak tahu ya gimana keadaan mereka di penjara atau gimana sebenarnya kejadian asli selama kejadian itu berlangsung kan. Mereka kaburnya sempat kabur kemana aja kan, bisa jadi karena dia udah kabur ke situ ketangkep polisi, bisa jadi yang lainnya kabur ke situ ya kan, karena ngerasa yang sebelumnya udah ketangkep jadi aman-aman aja gitu. Harus ngomong sih. Ya guys, jadi sekarang yang dibutuhkan itu untuk menjadi saksi atau bisa menggali informasi mengenai kasus ini, yang pertama harus ada Linda. Linda adalah orang terdekat saat ini yang harus dimunculkan, yang harus memberikan klarifikasi atau tanggapan tentang kejadian-kejadian yang mungkin dia tahu tentang sosok almarhum Vina, dan mungkin teman-teman yang dekat dengannya, kali aja dengan informasi yang diberikan oleh Linda bisa menguak terutama ini DPO-DPO yang masih berkeliaran seperti itu, dan juga tersangka yang sudah dalam penjara yang ditahan. Harusnya bisa nggak sih gitu lah polisi membuka, menginterogasi agar keluar dari mulut-mulut mereka itu siapa saja nama yang terlibat, siapa saja tersangka yang terlibat, dan DPO-DPO yang masih ditemukan gitu. Harusnya bisa ya, karena kalau sudah ketangkap satu, tentunya lebih gampang untuk mengungkap temennya yang lain gitu loh, dari identitasnya, nama, mungkin wajah, foto, dan lain-lain. Tentunya ini sebenarnya bisa, cuman ya sampai 8 tahun berlarut-larut ya gini-gini aja seperti itu. Saya akan disayangkan sekali kasus sebesar ini, namun seperti susah untuk ditemukan pelakunya. Mudah-mudahan itu benar, Pin. Aku juga nggak tahu, dan aku nggak boleh juga terlalu mempercayai, dan tidak boleh juga tidak apa namanya tidak meyakini adanya hal-hal goib ya. Jadi ada makasih ya yang ngasih kumis kopi topi ya. Ada korinnya yang datang tadi, bukan Pinanya, maksudnya sorry salah semua. Korin Pina tadi sudah komunikasi sama aku. Intinya apa namanya? Intinya Linda dalam waktu dekat akan muncul di media ya. Kemudian Linda juga, kita harus ada clue nih. Jadi kalian harus bantuin aku mencari, ada 3 orang namanya Linda. Nah, coba cari, nanti bantuin aku cari tahu Linda mana aja ya, Linda mana aja. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk ya, mudah-mudahan apa namanya ini nggak salah. Kita serahkan semuanya kepada kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan lebih dalam. Kakaknya Vina nggak tahu. Kakak Vina cuma tahu 1 orang Linda saja. Ya guys, jadi ini adalah Mbak Putri yang merupakan lawyer atau penguasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Dia mengatakan bahwasanya dalam waktu dekat Linda bakal muncul dan bakal dimintai keterangan. Namun guys, permasalahannya ini karena memang kita belum tahu yang mana sih sosok Linda yang sebenarnya, yang merupakan sahabat dari almarhumah Vina tersebut. Jadi disangkakan nih masih ada 3 terduga atas nama Linda yang mungkin bakalan dihadirkan atau dimunculkan, dan dicari mana 1 Linda yang asli. Ya tentunya ini juga menjadi suatu kesulitan ya, kalau misalkan nanti itu ada 3 Linda, takutnya salah Linda lagi seperti itu. Cuman harusnya nanti kita bisa menemukan Linda yang asli, yang real sahabatnya Vina, yang waktu itu
media menjadi tempat kesurupannya rohnya Vina seperti itu. Dan juga Mbak Putri ini juga masih belum bisa memberikan penjelasan soal kesurupan tersebut. Apakah itu kesurupan waktu itu benar-benar real kesurupan, atau memang hanya Linda saja pura-pura kesurupan untuk menyampaikan sesuatu yang dia ketahui namun bingung untuk menjelaskan melalui apa, jadi dia pura-pura kesurupan seperti itu. Ya, dan semoga saja kalau memang itu benar adanya, kalau benar-benar real kesurupan, ayo Linda, lu muncul, berikan tanggapan lu, klarifikasi, berikan informasi sedetail-detailnya yang lu ketahui. Ini kan menyangkut tentang keadilan sahabat lu sendiri, almarhumah Vina. Mau lu gak kasihan gitu loh, orang yang dekat dengan lu terus dia udah meninggal, terus seenaknya saja pelaku ini masih bisa bebas tanpa menerima hukuman. Ayolah Linda muncul, dan semoga ini menjadi jalan terbaik dan bisa menguak kasus ini kembali walaupun sudah 8 tahun lamanya. Pas mungkin ya. Ya pas mungkin ya. Kayaknya yang terbaik itu kita nemuin rumahnya Dina ya. Di Linda ya. Kalau jam jam 1 Pak. Kenapa? Kesana tuh jam 1 malam, jadi ingat lupa ya. Iya, cuma Tapi nggak jauh dari CSP. Nama apa namanya? CSP mau CSP. CSP. Iya. Nanti kalau nanyain orang tuanya siapa? Cuman di wilayah situ tetangganya waktu itu banyak yang nonton sih. Waktu Linda kemasukan banyak. Sekarang kalau nganter saya ke situ ingat nggak? Apa ini? Udah 8 tahun. Oh, 8 tahun Iya. ya, nggak inget ya. Cuman tahu. Orang tuanya namanya siapa? Nggak kenal Pak. Cuman tahu Linda juga karena dia pernah main ke sini nyamper adik saya itu. Namanya Linda ya. 1-2 kali. CSP itu mall. Ya mall. Sebelah mana mall itu? Depannya mall. Ada gang nggak depannya mall? Ada gang. Oh, depannya mall ada gang, nama gangnya? Pokoknya gang masuk, gang kecil. Iya, area kuning. Oh, iya. Cuman RT aku nggak tahu. Jalannya jalan Arya Kuning. Jadi kalau nganter saya Guys, di sini Kang Deddy Mulyadi berencana akan menyambangi rumahnya Linda yang merupakan saksi kunci dari almarhumah Vina ini. Nah, semoga saja kalau memang benar Linda belum keluar kota atau belum bersembunyi, ya semoga saja Kang Deddy Mulyadi ini bisa menemukan Linda dan bisa mendapatkan informasi sedetail-detailnya, sebanyak-banyaknya mengenai kasus ini, dan bisa terungkap kembali kasus Vina Cirebon tersebut. Namun saat Kang Deddy Mulyadi menanyakan kepada kakaknya si Vina ini alamatnya di mana, orangnya yang mana, rumahnya di sebelah mana, ya kakak dari Vina ini sudah sedikit lupa karena memang kejadian sudah 8 tahun yang lalu. Namun informasinya rumah Linda tersebut berada di depan sebuah mall CSB yang dikatakan tadi seperti itu, dan ada gang, dan nanti bisa ditanyakan ke sana aja karena mungkin juga sudah viral beritanya, tetangga-tetangga atau orang sekitar juga sudah tahu kali ya. Namun kalau memang Linda sudah tidak ada di rumah, mengaburkan diri keluar kota dan lain-lain sebagainya, tentu tidak bisa ditemukan. Jadi percuma juga. Namun semoga saja dengan adanya bantuan dari Kang Deddy Mulyadi bisa menemukan sosok Linda dan bisa memberikan informasi yang sekuat-kuatnya, sedetail-detailnya, sehingga bisa membuat kembali kasus tersebut. Sebenarnya aku menanggapi kasusnya Vina, aku gak terlalu berani ngomong yang gimana-gimana, karena kan ini menyangkut almarhumah kan, seseorang yang sudah di alam baka. Tapi ya aku berharap semoga arwahnya beliau itu tenang gitu, karena menurut aku sesuatu yang atau seseorang yang mati yang gak wajar itu kan bisa menjadi arwah yang kayak gentayangan gitu, itu yang menurut aku ya sadis dan parah banget. Dan menurut kacamata dari seorang indigo, Roy Kiyoshi, mengenai kasus Vina tersebut, ini kan kasusnya sangat kejam ya, dibunuh, diperkosa dan lain sebagainya. Bisa saja ini arwahnya gentayangan, kata dari seorang indigo ini. Nah, kalau memang karena mati yang gak wajar terus berpotensi untuk arwahnya gentayangan, jadi masuk akal juga sih ya kalau memang waktu itu Linda kesurupan arwahnya Vina lah. Karena kan matinya gak wajar, jadi mungkin aja juga kalau memang waktu itu si Linda benar-benar kesurupan karena mungkin arwahnya Vina ini ingin memberitahukan gitu loh,
dia ingin si pelaku ini ditangkap. Bisa juga terjadi seperti itu ya guys, namun kita nggak ada yang tahu ya, semoga saja. Makanya nih si Linda ini harus dimunculkan untuk menjadi saksi kunci membuka kasus ini sehingga bisa selesai tuntas kasus ini dengan seadil-adilnya. Jadi semua yang terlibat dihukum gitu, warga juga mendapatkan keadilan. Itu saja sebenarnya. Apalagi sudah banyak yang speak up gitu loh, dibantu juga dengan pengacara hebat Harman Paris dan berbagai artis lainnya juga gitu loh. Dan guys, berikan komentar Anda di bawah ini sebanyak-banyaknya. Apa harapan kalian untuk ketiga DPO yang masih sampai saat ini belum ditangkap? Dan doa kalian untuk keluarga Vina, untuk almarhum Vina, dan untuk Linda yang masih belum muncul juga. Saya dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.